judulnya Mencari Gereja Kristus yang Sejati. Judulnya kan mencari ya. Apa perlunya mencari Bapak Ibu? Kenapa kita harus mencari-cari di mana sebenarnya gereja Tuhan Yesus itu yang gereja yang benar atau sejati? Pentingnya begini, ajaran Yesus Kristus itu diajarkan kepada para rasul, lihat panahnya. Setelah para rasul diajarkan kepada gereja, yaitu yang meneruskan pengikut-pengikut Yesus sampai hari ini. Maka sebenarnya kalau Yesus mengajar kepada para rasul, lalu mengajar kepada seluruh gereja, ajarannya harus tetap sama. Jadi apa yang diajarkan Yesus Kristus dulu juga menjadi iman yang diajarkan kepada kita. Ini perlunya untuk mencari. Perlunya untuk mencari. Maksudnya apa? Sehingga kita ada kepastian gereja manakah yang sebenarnya mengajarkan apa yang diajarkan oleh para rasul dulu 21 abad yang lalu, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Harus tetap sama, itu intinya. Itu perlunya mencari. Jangan-jangan ada gereja yang tidak sama lagi ajarannya dari zaman yang dulu. Maka perbandingannya begini Bapak Ibu, sebelah kanan dan sebelah kiri. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mencari, sebenarnya kita mencari yang sama dan yang lurus. Artinya, ajarannya yang sama dari 21 abad yang lalu dan yang lurus. Perbandingannya begini. Sebelah kiri itu yang sama dan lurus. Paling kiri A. Yang diajarkan oleh Kristus A, yang tengah adalah para rasul. Diajarkan oleh para rasul juga A. Yang warna krem itu, yang diajarkan oleh gereja juga A. Entah gereja yang mana, nanti kita akan sama-sama mencarinya. Yang beda dan bengkok, yang ini. Jangan-jangan yang diajarkan Kristus itu A, diajarkan para rasul A, ternyata diajarkan oleh suatu gereja, ditambahi, tambah sedikit, atau dikurangi, min A, atau malah jadi B. Atau jadi C, parah lagi AB, parah lagi ABC. Mungkin ABCD, X, Y, Z. Dengan berbagai macam variasi-variasinya. Itu ajaran yang berbeda dan bengkok. Artinya apa yang diajarkan 21 abad yang lalu, ternyata tidak sama sampai hari ini, bahkan melenceng ke arah yang lain. Nah, nanti kita akan cari gerejanya. Jangan merasa senang dulu, itu pasti gereja Katolik. Nanti dulu. Jangan senang dulu kalau Anda Katolik, jangan bangga dulu. Harus ada alat ukurnya. Untuk melihat gereja mana yang benar itu, nanti kita lihat alat ukurnya. Harus ada suatu ukuran-ukurannya. Nah, ini pentingnya mencari gereja Kristus yang sejati. Artinya, pencarian kita mau mencari jaminan iman yang sama. Dulu Kristus ngajar apa, para rasul ngajar apa, sekarang iman kita itu maka sama dengan iman para rasul. Kalau gereja Katolik mengajarkan tentu ini sama, berarti sama dengan ajaran para rasul. Tapi nanti dulu, jangan-jangan tidak sama. Kita akan mengecek bersama-sama. Jadi tujuannya adalah kita mencari jaminan iman yang sama, yaitu iman yang lurus dan tidak bengkok, yang tidak ditambah-tambahi, yang tidak dikurang-kurangi, dan tidak ada yang diubah. Inti ajaran imannya. Itu tujuannya. Apa sih Romo perlunya begitu? Perlunya adalah kita mendapatkan jaminan iman yang sama, sehingga kita tahu arah kemana mesti menuju jalan yang keselamatan itu. Itu intinya. Dan dalam surat Efesus 2, 19-20, Paulus itu mengajarkan kepada kita bahwa iman para rasul merupakan dasar. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul. Kamu, yang dimaksudkan dengan kamu adalah semua pengikut Kristus, warga gereja. Dan warga gereja itu dibangun di atas iman para rasul. Maka iman para rasul itu selalu menjadi dasar bagi iman gereja. Entah nanti gereja yang mana
yaitu gereja Kristus yang sejati itu. Nanti kita akan cari sama-sama. Ini Efesus 2, 19 sampai 20. Yang mengatakan nas ini, para rasul atau imannya para rasul itu adalah dasar dari iman gereja sampai entah nanti kapan sampai dunia ini ada dan gereja ini tetap berdiri, entah gereja yang mana yang sedang kita cari malam hari ini. Lalu di mana sebenarnya iman para rasul itu berada? Kalau tadi dikatakan iman para rasul adalah dasar. Nah, di mana imannya? Dalam bentuk apa? Di gereja mana? Dalam kelompok yang mana iman para rasul itu tetap terjaga keutuhannya, kesamaannya dan kelurusannya. Di mana? Ini pertanyaan. Di mana Pak Paulus? Mana di mana kambing saya? Iman para rasul yang ditanya, Bu, bukan kambing ini. Nah, dalam satu nas, yaitu Matius 16:18, Yesus berkata demikian, yang akan kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini kata-kata Yesus dalam Injil Matius pasal 16 atau bab 16 ayat 18. Ada kata jemaatku yang saya garis bawahi Bapak Ibu. Kata jemaatku di dalam terjemahan bahasa Indonesia memang kurang terlihat. Maka saya ingin mengajak Anda untuk melihat terjemahan bukan Indonesia tapi dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Semua kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Maka kalau ada suatu kata yang kurang jelas maknanya, harus selalu dicek dalam kitab suci bahasa aslinya. Karena kadang-kadang kan terjemahan itu ada suatu unsur perpindahan bahasa yang tidak selalu jelas. Misalnya dalam bahasa Jawa, Anda yang tahu bahasa Jawa, kunduran, silahkan terjemahkan. Modaro. Saya kunduran truk. Kemunduran. Kemunduran itu berarti terlalu panjang kan, dan juga masih belum jelas. Kunduran truk itu saya berdiri lihat ke sana nggak ngerti, ada truk mundur nabrak saya, jatuh. Nah itu kunduran truk namanya. Nggak bisa diterjemahkan secara persis. Atau misalnya ya ada banyak contoh yang lain, Dalam bahasa Sunda diterjemahkan juga kadang menjadi sama, apalagi ini bahasa Yunani, bahasa yang jauh dari bahasa kita. Maka kata jemaatku, saya akan mengajak Anda untuk melihat bahasa aslinya apa. Bahasa aslinya adalah eklesia. Dan eklesia itu bahasa Yunani yang terjemahan harafiahnya adalah gereja. Kata eklesia itu melalui bahasa Portugis sampai kepada bahasa kita. Bahasa kita kan gereja. Itu dari bahasa Portugis igreja. Tulisannya I-G-R-E-J-A. J dalam bahasa Portugis dibaca seperti S, igreja. Jadi igreja asalnya dari eklesia. Eklesia, igreja, gereja. Sama kayak bahasa Arab segala macam itu datangnya ke bahasa Indonesia kadang-kadang seperti itu. Jadi eklesia, igreja tulisannya, lalu gereja. Kita mengambil dari ini. Jadi sebenarnya kata yang dipakai tadi kalau kita ganti dengan kata gereja, sebenarnya pada waktu kata jemaat kita ganti dengan kata gereja. Kita baca lagi sama-sama. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kata jemaat yang dipakai di Matius 16:18 juga dapat diterjemahkan dengan kata gereja. Tidak hanya kata jemaat, karena kata jemaat agak umum maknanya. Tapi kalau gereja itu suatu kelompok orang yang beriman kepada Yesus. Kalau jemaat itu bisa memang maksudnya jemaat orang Islam juga disebut jemaah kan, sholat berjemaat itu, sholat sama-sama. Kata gereja itu lebih khusus menunjuk. Maka sebenarnya ini maksudnya eklesia, gereja. Itu dalam nas yang Matius 16:18 tadi. Kemudian
Eklesia itu dalam bahasa Yunaninya, kalau Anda tidak percaya saya bisa menunjukkan. Percaya tidak? Kalau percaya ya sudah. Kalau tidak percaya saya bisa tunjukkan bahasa aslinya. Nah, kalau nanti ditunjukkan bahasa aslinya, biar sekali-kali pernah melihat Injil kita itu bentuknya kayak apa. Nah, inilah bentuk dari Injil kita. Nah, inilah. Nah, ini bentuk asli dari kitab Injil. Tadi 18 berarti ini. Nah, ini 18 yang saya hitamkan. Yang saya hitamkan itu. Nah, ini bentuk asli dari kitab Injil dalam tulisan Yunani. Kagodesoi legotio isi Petros kayepi tafta te Petra oikodomoseso te eklesian. Nah, ini eklesian. Dibacanya ini eklesian. Yang saya hitamkan. Eklesian. Hurufnya memang aneh. Tapi percaya saja, kalau saya ngapusi juga nggak tahu toh. Tapi Anda beruntung karena saya imam, jadi nggak akan nipu. Maka ini bunyinya percaya saja, saya saja, eklesian. Kalau nggak percaya romonya, percaya siapa? Nah, itu tadi kata yang dipakai adalah kata dalam bentuk tunggal. Artinya eklesia itu yang berarti satu. Dalam bahasa Barat itu satu atau banyak itu bisa kelihatan. Misalnya dalam bahasa Inggris dengan menambahkan kata s, huruf s berarti jamak, gitu ya. Sama dalam bahasa Yunani ada perbedaan bentuk tunggal dan bentuk jamak. Dalam bahasa Indonesia itu kan dengan cara diulang ya. Gereja berarti satu, gereja-gereja berarti banyak. Nah, eklesia itu bentuk tunggal. Yang dipakai adalah satu. Maka artinya jemaat yang tadi didirikan oleh Yesus tadi berarti hanya satu. Gereja yang didirikan Yesus tadi satu. Tidak gereja-gereja, tetapi gerejaku. Tidak gereja-gerejaku, tetapi gerejaku. Maka gereja yang satu yang didirikan oleh Yesus ini yang akan kita cari malam ini. Di manakah zaman modern ini masih adakah atau tidak gereja yang sama 21 abad yang lalu yang didirikan oleh Yesus Kristus. Jadi satu gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Jadi satu. Aku sayang ibu. Kristus itu satu atau dua? Satu. Gereja yang didirikannya satu. Tadi kita sudah melihat. Dan doanya dalam Yohanes 17 ayat 21, doa yang diucapkan oleh Sang Kristus untuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Yang didoakan oleh Yesus atau yang diharapkan oleh Yesus terjadi pada kita adalah gereja yang satu, jemaat yang menjadi suatu kesatuan. Jadi Kristus itu satu, gerejanya satu, harapannya pun juga suatu kesatuan. Allah itu satu, Kristus itu satu, maka pasti gereja yang didirikan juga satu. Tidak mungkin banyak. Dan Rasul Paulus lagi-lagi menegaskan, karena Rasul Paulus mengajarkan apa yang diajarkan Kristus, maka dia akan mendukung apa yang diajarkan Kristus. Ini yang dikatakan Paulus. Kita baca sama-sama. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat 3 sampai 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan itu menandakan satu gereja. Artinya, dalam panggilanmu itu dipanggil dalam jemaat tadi dengan satu Tuhan, satu iman, dan satu pembaptisan. Itu yang diajarkan Paulus. Apakah Paulus mengajarkan hal yang lain dari apa yang diajarkan Yesus? Tidak. Dia mengajarkan hal yang sama. Yesus menyatakan kesatuan, Paulus menegaskan juga
kesatuan. Jadi apa yang diajarkan para rasul persis sama yang diajarkan Yesus. Tentu dengan pembahasan yang lain. Zaman sekarang pun gereja macam-macam. Kalau ada yang sama yang diajarkan, tentu juga dengan pembahasan yang kadang bisa berbeda sesuai dengan zaman, gitu loh. Nah, apa artinya satu? Rupanya yang disebut sebagai satu adalah apa yang disampaikan oleh Paulus tadi. Satu, artinya satu gereja itu berarti seperti yang Efesus tadi, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dasar alkitabiahnya mana? Jangan-jangan ngarang nih. Tidak, ini dasar alkitabiahnya. Dasar alkitabiah itu maksudnya apa? Dasar yang kita cuplik atau kita ambil dari kitab suci, itu dasar alkitabiah namanya. Kadang-kadang juga disebut dengan bahasa yang lebih sulit, dasar biblis. Hati-hati B yang di depan diucapkan. Jangan sampai dasar iblis. Malah nanti kalau lihat saya terus dasar iblis. Dasar biblis. Biblis dari kata biblos atau Bible bahasa Inggrisnya. Sama. Bahasa Indonesianya dasar alkitabiah. Alkitabiah itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ini dasarnya, maka artinya satu adalah satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Itu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan langsung boleh langsung tanya. Tapi silakan. Kalau Pak Kardin. Kalau mungkin masih interpretasinya adalah gereja dan gereja hanya satu, kenapa saat ini banyak gereja-gereja? Nah, Pak Kardin, saya minta mempunyai hati yang sabar. Ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki gerbang yang ditanyakan oleh Pak Kardin. Jadi mohon sabar sebentar Pak. Kalau tidak sabar, jangan di sini. Enggak Pak, tenang Pak. Nanti sebentar lagi kita akan melihat kenapa ada berbagai macam gereja. Nanti kita akan sampai di situ, artinya penjelasannya akan melewati ke dalam pertanyaan itu. Apa artinya satu ini tadi? Kemudian faktanya ya, persis ya Pak ya. Jadi langsung ya. Artinya satu ini satu gereja dengan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Artinya satu kumpulan orang beriman. Iman yang sama, baptisan yang sama, Tuhan yang sama. Kenapa faktanya adalah seperti ini? Bagaikan suatu kue yang dipecah-pecah, atau bagikan suatu barang yang dijatuhkan lalu menjadi berkeping-keping. Kalau kita lihat gereja di dunia ini, betapa banyaknya Bapak Ibu. Yang saya tuliskan di papan tulis ini, Pak papan tulis siapa namanya? Pikirannya masih kampung. Jadi alatnya canggih tapi pikirannya kampung ya begini. Yang saya tuliskan di sini adalah gereja-gereja kelompok-kelompok besar. Artinya kalau kita bagi-bagi masih akan banyak lagi. Misalnya Lutheran ini anak cabangnya banyak sekali. Calvinis anak cabangnya banyak sekali. Anglikan ada beberapa anak cabangnya. Apalagi ini evangelikal yang warna kuning. Itu banyak sekali. Bahkan mungkin paling banyak Adventis atau Pentakosta juga banyak sekali. Katolik satu, Ortodoks banyak tapi satu. Banyak tapi menyatu. Artinya faktanya ya Pak Kardin ya dan Bapak Ibu, kenapa kalau gereja yang didirikan Kristus itu satu, kok faktanya di dunia ini ribuan gereja. Ribuan, tidak hanya ratusan. Di kota Bandung saja, ketika saya bertugas masih di kota Bandung, belum di kampung di sini. Karena kan di sini sudah bukan kota lagi. Lah iya, bukan, maksudnya di luar Kodia gitu loh. Pada waktu saya masih di Kodia Bandung, Kota Madya Bandung, di kota Bandung, Laurentius, di kota Bandung saja 10 paroki Katolik termasuk dalam daftar itu ada 238 gereja yang berbeda. Dikurangi 10 berarti 228 gereja yang berbeda Bapak Ibu. Karena yang 10 tadi paroki Katolik sama, tapi dalam pandangan orang pemerintah nggak ngerti, dianggap berbeda. Gereja apa, gereja Martinus, gereja ini nggak termasuk karena di sini kampung, sorry. Jadi gereja apa, dikira itu gereja yang berbeda-beda karena pemikirannya itu seperti memandang gereja Protestan.
Itu 228 di kota Bandung saja. Kenapa segitu banyak gereja? Kalau yang didirikan adalah satu oleh Sang Kristus. Lalu kita harus bertanya, kalau faktanya banyak, tadi kan ukurannya 3 ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itu kan ukuran kesatuannya. Kita harus bertanya kalau dengan demikian. Di antara gereja yang banyak ini, Bapak Ibu, apakah gereja-gereja itu satu Tuhan? Jawaban saya adalah barangkali iya. Romo, kenapa barangkali iya? Bukankah semua menyembah Yesus Kristus? Kenapa barangkali iya? Saya bisa tunjukkan kepada Anda, memang yang dituliskan dan didoakan Yesus Kristus, tetapi sosok Yesus yang digambarkan atau diimani bisa lain sama sekali. Kalau Anda pergi ke Saksi Yehova dan membaca bukunya atau doktrinnya, sama disebut Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus potretnya lain sama sekali dengan apa yang digambarkan misalnya di GKI atau di Katolik apalagi. Yesus itu manusia ciptaan. Ya, misalnya begitu. Jadi menyebut Tuhan yang sama, tapi penggambarannya atau iman yang diimani bisa berbeda sama sekali. Itu belum kalau tempat-tempat lain, gereja Mormon misalnya, gereja Seventh Day, gereja Advent Baptis, gereja Kemah Daud, lalu gereja yang sungai-sungai macam-macam itu loh, Sungai Yordan, Sungai Cikapundung, Kemah Daud, Kemah Abraham, Kemah Pramuka, apa segala macam itu. Jadi saya menjawab barangkali iya, karena sebutannya sama, tapi isinya bisa lain, Bapak Ibu. Yesus Kristusnya disebut sama, tapi maknanya itu lain. Artinya begini, ketika saya disebut Bayu yang ini, yang keren dan cakep ini gitu. Mungkin orang lain menyebut Bayu, Romo Bayu, tapi yang dimaksudkan bukan yang ini, yang lain lagi. Sama. Mungkin menyebut Yesus Kristus sama, tapi entah itu Yesus yang mana. Bukan juga Yesus yang digambarkan di dalam Alkitab. Maka saya mengatakan barangkali ya, karena ada beberapa perbedaan dalam satu Tuhan ini. Contoh yang sangat nyata, Saksi Yehova. Saksi Yehova menolak bahwa Kristus punya sosok keilahian, atau bahwa Kristus adalah punya unsur kealahan. Itu ditolak oleh Saksi Yehova. Saksi Yehova hanya mengatakan Yesus manusia, titik. Seperti orang Islam memandang Nabi Isa manusia, titik. Nabi saja, nabi besar. Tapi juga mereka menyebut Tuhan Yesus dalam arti Tuhan ya penghormatan, tidak punya ketuhanan, tidak punya kealahan. Misalnya itu. Makanya saya mengatakan barangkali ya. Dari ini saja sudah ada beberapa gereja yang gagal, Pak Kardin. Artinya tidak satu Tuhan. Mengajarkan Tuhan yang berbeda dari yang diajarkan dalam kitab-kitab suci. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, satu Tuhan lalu satu apa? Satu iman. Apakah gereja-gereja yang banyak itu satu iman? Jawabannya lebih tegas, tidak. Lebih tegas lagi, satu iman tidak. Misalnya iman tentang Ekaristi. Berapa banyak gereja di dunia ini yang mengimani sakramen Ekaristi? Paling saya hanya bisa menyebutkan gereja Katolik, gereja Ortodoks, titik. Apalagi evangelikal, apalagi Pentakostal, apalagi Adventis, no way. Bahkan merayakan pun tidak pernah gereja-gereja evangelikal itu. Artinya itu kan iman yang berbeda sebenarnya. Iman tentang sakramen Ekaristi. Itu baru satu loh, satu poin. Poin yang kedua, iman akan kehadiran Kristus di dalam roti dan anggur. Siapa yang masih mengimani ini, bahwa Yesus Kristus hadir dalam roti dan anggur? Paling saya bisa menyebut lagi dua, Katolik dan Ortodoks. Iman tentang kepemimpinan gereja. Siapa yang masih punya sakramen tahbisan? Katolik. Paling saya juga hanya lagi-lagi menyebut dua, Katolik dan Ortodoks. Memang di gereja lain punya kepemimpinan, tapi sifatnya lain sama sekali dengan sifat yang ada dalam gereja yang dua tadi, Katolik dan Ortodoks. Artinya imannya tidak sama. Yang diimani. Siapa yang masih mengimani adanya persekutuan para kudus? Misalnya begitu.
Siapa yang masih mengimani adanya Alkitab sebagai firman Tuhan? Kalau itu semua, pas bagian itu sama. Tetapi siapa yang mengimani bahwa di luar Alkitab juga ada firman Tuhan? Di luar Alkitab ada juga firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan juga melalui tradisi-tradisi gereja. Pengajaran para pemimpinnya. Semua gereja yang evangelikal, karena evangelikal itu artinya Injil, hanya harus selalu kembali ke kitab Injil. Kalau nggak ada dalam kitab Injil, berarti bukan ajaran Tuhan, tidak usah dilakukan. Tapi mereka juga setengah-setengah. Mobil tidak pernah disebut dalam kitab Injil. Mereka naik mobil, naik. Pesawat tidak pernah disebut dalam kitab Injil. Artinya kalau mau pernak-pernik begitu, mau main-main begitu, batal ajarannya gitu. Apakah satu iman? Jawabannya rupanya tidak. Karena ada berbagai macam gereja itu, berbagai macam iman. Jadi yang diajarkan, yang diimani, rupanya itu berbeda-beda. Kita sering mengatakan satu Tuhan. Barangkali iyalah. Barangkali saya mengatakan. Karena Tuhannya bisa berbeda. Bukan Tuhannya yang di sana berbeda, tapi gambaran yang digambarkan itu bisa lain. Satu iman tidak pernah satu. Kecuali beberapa yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga satu baptisan. Iya dan tidak. Karena ada beberapa gereja yang saling mengakui baptisan. Tapi ada beberapa gereja yang kalau tidak dibaptis di gereja ini tidak sah. Gereja-gereja muda itu gereja-gereja yang baru. Kalau tidak dibaptis di gereja saya, baptisannya tidak sah. Gereja-gereja tua malah menghormati. Katolik dan GKI saling menghormati. Di gereja GKI kalau pindah ke Katolik, kamu baptisannya sah. Kalau orang Katolik pindah ke GKI, baptisanmu sah. Tapi gereja-gereja yang muda ini, apalagi kamu orang apa? Katolik, wah nggak sah kamu, harus diselamkan. Oh ya, oke, diselamkan. Bluk 5 menit. Jadi ada yang mengimani begitu. Kalau tubuh tidak kacrut semua oleh air, kalau tidak tertenggelam oleh air, itu nggak sah. Pada waktu ditenggelamkan, masih kelihatan rambutnya lagi, bluk. Jadi syaratnya harus ditenggelamkan semua. Jadi ada beberapa gereja yang saling menolak baptisan satu dengan yang lain. Artinya apa? Baptisannya tidak sama. Juga rumus pembaptisan dari sedia kala yang juga dirumuskan dalam Matius 28:20, 19, 18, 20. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu baptisan yang sah di dalam ajaran Alkitab Perjanjian Baru. Tapi andai kata ada gereja yang membaptis, aku membaptis engkau dalam nama Gatot Kaca Cepot dan Spiderman, ya itu berarti berbeda. Ada yang membaptis, aku membaptis engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada gereja yang membaptis begitu. Itu berarti baptisan yang berbeda. Tidak dalam nama Allah Tritunggal. Nah, kita bisa melihat berbagai macam perbedaan. Saya bukan mau menekankan perbedaan, karena hakikatnya itu tidak begitu. Tapi saya mengajak Anda mendalami harta kekayaan yang sebenarnya kita punya. Itu tekanannya pada itu. Artinya membekali Anda supaya ya sungguh ini harta ini ada di sini. Nanti kesimpulannya lagi belum ada, tenang aja. Lalu gereja yang mana? Kalau kita bisa simpulkan dengan seperti ini, dengan sebuah pertanyaan, paling kiri, apakah gereja Katolik adalah gereja yang satu tadi yang didirikan Kristus, ataukah gereja Ortodoks, ataukah gereja Protestan itu yang paling kanan? Sifatnya begini, gereja Katolik itu satu dan sama seluruh dunia. Gereja Ortodoks itu ada banyak Bapak Ibu. Maka saya menyebutkan 1, 2, 3, 4, kira-kira ada 23 gereja Ortodoks di seluruh dunia. Tetapi yang banyak itu sifatnya satu. Ada kemiripan dengan gereja Katolik, tapi juga ada perbedaan. Kemiripannya adalah mereka menyatu, tetapi administrasinya sendiri-sendiri. Kalau kita semua terpusat ke Roma, kalau gereja Ortodoks ada kira-kira 23 pusat yang berbeda. Misalnya gereja Ortodoks Rusia berpusat di Moskow, gereja Ortodoks Yunani berpusat di Konstantinopel,
di kota Istanbul. Gereja Ortodoks Syria berpusat di Syria. Gereja Ortodoks Koptik berpusat di Alexandria, di salah satu kota di Mesir. Jadi ada banyak pusat untuk gereja Ortodoks, tapi mereka itu menyatu juga. Hanya administrasinya yang berbeda. Jadi ada sedikit kemiripan, ada sedikit perbedaan dengan gereja Katolik. Nah, yang paling kanan ini 1, 2, dan seterusnya Anda harus menghitung sampai saya search di Google yang terakhir tadi siang. Ini angka yang paling rendah. 28.000 sampai 35.000. Saya ambil angka yang paling rendah. Di dunia ini, gereja-gereja Protestan ada tercatat 28.000 gereja-gereja yang tercatat. Lalu gereja yang mana? 1, 2, 3 yang 1 atau yang 28.000 itu. Dan 28.000 itu Tuhannya barangkali sama, imannya jelas berbeda-beda, baptisannya ada yang sama, ada yang beda. Jadi yang mana gerejanya? Ayo. Di manakah gereja Kristus yang didirikan sejak semula? Gereja Katolik? Mana buktinya? Belum ada buktinya. Kita nggak bisa hanya karena itu satu. Nanti dulu gereja Ortodoks juga satu. Walaupun ininya ada banyak. Protestan nggak tahu. Kalaupun kita meyakini Protestan adalah gereja yang didirikan Kristus, tidak bisa disebut umum. Dari 28.000 ini, carilah yang mana gereja yang didirikan Kristus. Sampai Anda mati belum ketemu gereja itu. Modaro. Jadi carilah di antara 28.000 itu gereja mana yang didirikan atas dasar para rasul. Karena ada yang didirikan baru kemarin sore. Saya tadi search ada gereja yang kemarin sore baru didirikan. Artinya umurnya belum 24 jam. Silakan Pak. Kalau tadi Indonesia sendiri ada nggak? Oh ya, di Indonesia ada Ortodoks, GOI namanya, Gereja Ortodoks Indonesia. Memang umatnya sangat kecil karena memang umumnya gereja Ortodoks itu umatnya sedikit sekali. Misalnya di Rusia itu yang paling banyak, di Turki itu sedikit. Karena memang gereja Ortodoks itu nggak terlalu kelihatan setelah tahun 1300-an karena banyak serbuan-serbuan itu lalu mereka melemah memang. Jadi memang jumlahnya kecil-kecil gereja Ortodoks. Di Indonesia ada pusatnya di Jakarta. Kalau dipersempit menjadi 3 besar ini untuk memudahkan merangkum tadi dari yang segini. Apakah gereja Katolik yang satu di seluruh dunia, ataukah gereja Ortodoks yang banyak tapi menyatu, atau gereja Protestan yang 28.000 pecah-pecahan? Artinya sedikit-dikitnya 28.000, sebanyak-banyaknya 35.000 yang tercatat. Dan kriteria pencariannya adalah ini. Kenapa ini? Ini adalah pengakuan iman yang sejak dahulu sudah ada dalam gereja. Yaitu kriteria untuk mencari gereja yang sama dengan para rasul tadi. Yang imannya sama adalah yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jadi untuk mengetahui samakah yang diimani sekarang ini dengan yang dulu, kita lihat unsur-unsurnya, kriterianya ini, satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Itu kriterianya. Satu, apa artinya? Asal gereja itu satu, yaitu Allah. Pendirinya satu, yaitu Kristus. Jiwanya satu, yaitu Roh Kudus. Dan satu pula ikatannya. Nah, yang paling kiri itu ikatan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ini. Manakah kesatuan ikatan itu? Kesatuan yang disebut sebagai ikatan. Ikatan itu maksudnya begini. Yang mempersatukan gereja yang satu dengan yang lain. Dan juga mempersatukan dengan iman para rasul itu. Mana ikatannya? Maksudnya yang supaya kita bisa dicek. Ini imannya sama dengan yang dulu. Tidak berubah dari yang dulu sampai sekarang. Ini imannya yang sama. Itu. Jadi yang pertama adalah pengakuan iman yang satu dan sama. Artinya mewarisi iman para rasul dan juga meneruskan imannya. Lalu ibadat bersama. Artinya sakramen-sakramennya sama.
Sakramen-sakramennya sama. Lalu yang tidak kalah penting yang ketiga, suksesi apostolik. Suksesi apostolik itu maksudnya adalah penerusan kepemimpinan gereja secara sah. Tadi dikatakan Yesus bersabda kepada Petrus, "Kamu adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Petrus ditunjuk pada saat itu menjadi pemimpin gereja. Maka Petrus kemudian menunjuk berikutnya pengganti-penggantinya. Nah, pengganti-pengganti Petrus itulah yang disebut sebagai suksesi apostolik, artinya kepemimpinan yang sah. Apakah ada yang tidak sah? Ada. Misalnya dalam gereja Katolik ada yang disebut anti paus. Dalam suatu masa 1400-an ada 3 paus yang berbeda berada dalam gereja Katolik. Ini sejarahnya pernah ada. 3 paus yang berbeda. Dan ketiga-tiganya tidak mungkin tiga-tiganya sah. Pasti hanya satu yang sah. Nah, itu yang disebut suksesi apostolik. Disebut anti paus. Jadi paus, satu anti paus, satu anti paus. Jadi pausnya 3 pada saat yang sama. Atau dengan bahasa yang gamblang, mengaku sebagai paus. Jadi ada yang sah, ada yang tidak. Kepemimpinannya, itu kriterianya. Lalu kudus, kita tahu gereja yang menguduskan itu Tuhan sendiri. Artinya yang satu tadi harus meliputi imannya sama, sakramennya sama, kemudian juga kepemimpinannya sama. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi inti imannya sama, itu yang pertama paling atas. Ibadatnya sama, suksesi apostoliknya sama, artinya kepemimpinannya sama dari dulu sampai sekarang. Lalu kudus, ya pasti semua gereja dikuduskan. Kriterianya kalau semua gereja dikuduskan berarti sama-sama memang kudus. Karena kekudusan dicapai bukan oleh manusia, tetapi tentu oleh Allah sendiri yang membuat pengudusan itu terjadi. Manusia tidak pernah mampu menguduskan dirinya sendiri, hanya Allah menguduskan. Lalu Katolik, Kristus yang menguduskan, maka gereja itu menjadi kudus. Kriteria yang ketiga, Katolik. Artinya merangkul semuanya. Adakah gereja di dunia ini yang merangkul seluruh bangsa ini atau tidak? Itulah gereja yang Katolik disebutnya. Katolik di sini bukan berarti gereja Katolik, tapi Katolik di sini artinya kata sifat. Bukan gereja Katolik yang ini, tapi Katolik di sini artinya kata sifat, yaitu merangkum semuanya. Gereja lain dapat juga disebut Katolik sebagai kata sifat kalau dia merangkum seluruh dunia, mencakup lengkap seluruh dunia. Itu. Gereja Pasundan mencakup seluruh dunia, misalnya, maka dia tidak dapat disebut sebagai Katolik. Gereja Kristen Jawa mencakup seluruh dunia, maka dia tidak dapat disebut gereja Katolik. Gereja Lutheran mencakup seluruh dunia, ini agak mencakup, barangkali bolehlah disebut Katolik. Gereja Lutheran ini karena dia ada di mana-mana. Gereja Ortodoks dapat merangkum seluruh dunia, ya bolehlah kita juga sebut gereja ini Katolik. Tapi yang tidak kalah penting sebagai kriteria adalah ini, apostolik. Apostolos artinya rasul, maka apostolik artinya rasuli. Artinya rasuli adalah bersifat rasul, berasal dari para rasul. Satu-satunya yang bisa untuk mengecek gereja itu imannya sama atau tidak dengan para rasul adalah apostolik. Satu, itu mungkin masih bisa juga, tetapi sudah terbukti pada awal tadi, satu iman banyak yang tidak terpenuhi dalam satu iman. Kudus pasti semua gereja dikuduskan. Katolik bersifat seluruh dunia, ada yang iya, ada yang tidak. Tapi apostolik tidak semua gereja apostolik. Artinya apostolik itu apa? Kalau kita lacak kepemimpinannya, kalau kita lacak strukturnya, kalau kita lacak ajarannya, itu harus bisa sampai pada zaman para rasul. Harus bisa. Kalau putus di tengah jalan, gagallah dia sebagai gereja yang didirikan Kristus. Kalau dilacak tung, wah berhenti cuma 3 tahun yang lalu, ya gagal dia. Berarti ini bukan gereja yang didirikan Kristus.
Kalau dilacak kemudian, wah lumayan 20 tahun loh. Wah berhenti 1820. Gagallah dia sebagai gereja yang didirikan Kristus. Pasti itu bukan gereja yang didirikan Kristus. Karena dalam tahun 1800 sudah putus hubungannya. Atau nggak bisa lagi terus ke sana. Nah, satu-satunya gereja yang dapat disebut gereja Kristus hanyalah yang dapat dilacak sampai zaman tahun ini. Tahun-tahun awal di mana Kristus ada di dunia ini dan dilanjutkan oleh para rasul. Nah, maknanya ini Bapak Ibu. Makna apostolik itu ini. Makna yang pertama tadi sudah kita jelaskan, dibangun atas dasar para rasul. Yang kedua itu yang agak penting, menjaga dan meneruskan ajaran, warisan iman, pedoman dari para rasul. Jadi menjaga, dijaga imannya ini, dan diteruskan ajarannya sampai hari ini. Lalu yang ketiga, juga tidak kalah penting, tetap diajar oleh para rasul. Jadi harus kita cari zaman sekarang, gereja manakah yang masih tetap dibimbing oleh para rasul. Kalau tidak dapat menunjukkan bimbingan para rasul, batallah dia, gagallah dia sebagai gereja yang didirikan Kristus. Apa artinya tetap dibimbing para rasul? Itu ada pengganti para rasul yang tetap memimpin gereja. Jadi kepemimpinannya harus dapat dilacak sampai zaman para rasul. Kalau nomor 3 itu gagal, berarti pastilah dia bukan gereja yang didirikan Kristus. Itu maksudnya. Jadi para rasul hari ini pun tetap membimbing. Dalam arti pengganti-penggantinya itu menyertai perjalanan gereja. Nah, kalau ada gereja yang seperti ini, entah nanti di mana, kita juga belum menemukannya sampai detik ini. Artinya dalam pembicaraan ini, entah gereja yang mana. Nah, kita boleh sebut, inilah gereja yang dulu didirikan Yesus Kristus. Tapi kalau putus di tengah jalan, pasti kamu bukan. Walaupun kamu mengaku iya, tapi kamu bukan. Gitu. Kalau putus 3 tahun atau dilacak-cak, wah hari Jumat yang lalu didirikan. Pasti kamu bukan. Baru 3 hari yang lalu kok. Tapi kalau 21 abad bisa dilacak, pasti ini. Entah yang mana. Siapa masuk kriteria itu? 1, dalam arti 1 sakramen-sakramen. 1 itu berarti pemimpinnya sah. Kudus, tentu semua gereja kudus. Tapi Katolik, tidak semua Katolik. Yang disebut Katolik adalah yang keseluruhan di dunia dan tetap setia kepada uskup. Saya beri garis miring paus, karena paus sebenarnya juga uskup. Gereja Ortodoks setia kepada uskup atau tidak? Mereka juga setia. Karena sampai hari ini gereja Ortodoks juga punya uskup-uskup yang sama persis dengan uskup-uskup gereja Katolik. Bahkan tradisinya begini, sebelum Rasul Petrus itu pindah dari Yerusalem ke Roma, dia duduk dulu maksudnya apa? Maksudnya mengajar dulu di kota Antioquia. Jadi uskup Antioquia hari ini juga merupakan penerus Rasul Petrus. Tetapi setelah itu dia menetap di Roma. Maka uskup Roma adalah penerus yang sah dari Rasul Petrus. Kepemimpinannya. Maka di dunia ini yang dapat disebut sebagai penerus Rasul Petrus adalah pertama-tama uskup Roma. Yang kedua uskup Antioquia. Kalau ada uskup Antioquia, itu berarti juga penerus Rasul Petrus. Tetapi dia berada di tempat kedua. Karena bagaimana ceritanya? Pada masa awal gereja ada 5 tempat kepemimpinan. Yerusalem itu yang pertama karena tempat tumbuhnya di sana. Setelah Yerusalem, Antioquia. Di Antioquia pertama kali disebut Kristen orang-orang itu. Setelah Antioquia, Roma. Setelah Roma, Konstantinopel. Dan Konstantinopel yang kelima adalah Alexandria. Itu pusat-pusat keuskupan ada 5. Keuskupan purba namanya. Keuskupan yang kuno. Sejak awal rasul-rasul sudah ada. Mengapa ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma? Karena sejak zaman rasul-rasul sudah ada keuskupan Roma. Sudah ada jemaat di Roma.
Maka kita punya surat kepada jemaat di Roma. Kalau disurati, berarti di sana sudah ada orang belum? Pengikut Yesus. Pasti sudah ada. Jadi sejak zaman para rasul, orang Roma sudah beriman kepada Yesus atas bimbingan para rasul. Kan tidak mungkin kan Paulus mengirimkan kepada jemaat di Roma, dakwah di sana mah. Pasti ada. Karena disurati. Nah, jadi zaman itu, lalu yang menjadi yang pertama dari semuanya itu adalah Roma. Karena apa? Petrus sang pemimpin ini ada di sana. Jadi dari kelimanya, sejak zaman rasul-rasul yang menjadi utama itu Roma. Lalu utama yang kedua Konstantinopel. Kenapa? Karena Konstantinopel adalah ibu kota kerajaan yang baru. Jadi setelah Roma, lalu Konstantinopel. Urutannya begitu. Jadi dari kelimanya ada urutannya seperti kakak beradik gitu. Paling sulung itu Roma karena Petrus ada di sana. Lalu Konstantinopel, lalu Antioquia, lalu Alexandria, Yerusalem paling terakhir karena berikutnya lalu punah. Karena ada serbuan berbagai macam, ada orang Yahudi menganiaya, kemudian serbuan Islam dan sebagainya. Maka Yerusalem sekarang malah sangat sedikit orang yang menganut Kristiani di daerah sana. Walaupun itu intinya sebagai pusat yang pertama munculnya. Jadi itu kepemimpinan yang sah sejak semula. Kenapa disebut uskup dan paus? Karena inilah kepemimpinan yang sudah ada sejak zaman rasul-rasul. Contohnya Roma itu tadi. Dalam Alkitab kita juga memelihara. Apostolik, ini juga penting kita lihat. Harus 21 abad tidak terputus. Pasti itulah calon gereja yang didirikan Kristus. Kalau dilacak putus di tengah jalan, pasti bukan, walaupun mengaku iya. Ambil contoh. Gereja Protestan yang pertama terjadi adalah tahun 1520. Itu paling tua. Jadi Protestan manapun kalau dilacak setua-tuannya hanya akan sampai pada tahun 1520 dan berhenti di sana. Ketika gereja sudah berjalan 1500 tahun, Protestan ini baru nyempal dari gereja. Jadi Protestan yang paling tua disebut sebagai Lutheran itu 1520. Calvinis 1534. Baru kemudian kesini pecah sampai 28.000 yang tercatat. Itu tadi. Jadi gereja Protestan pasti bukan. Karena dia putus sampai 1520. Kandidatnya kalau begitu tinggal dua. Apakah Ortodoks, apakah Katolik? Jawabannya adalah gereja Katolik. Karena sejak semula memang Rasul Petrus ada di Roma, dan itu memang sejak semula menjadi pusat dari kepemimpinan yang sah dalam gereja. Apakah gereja Ortodoks juga bukan gereja yang didirikan oleh Kristus? Kalau kita melihat sebenarnya gereja Ortodoks itu punya iman yang sama dengan gereja Katolik. Mereka punya Tuhan yang sama dengan gereja Katolik. Mereka punya baptisan yang sama dengan gereja Katolik. Hanya sayang mereka memisahkan diri dari hubungan dengan kepemimpinan yang ada di Roma ini. Tapi kalau kita lihat di dunia ini, manakah gereja yang didirikan oleh Kristus? Jawabannya adalah berada dalam gereja Katolik, juga termasuk gereja Ortodoks. Karena Paus Yohanes Paulus II menyebut gereja Katolik dan gereja Ortodoks sebenarnya bagaikan dua paru-paru manusia. Itu Yohanes Paulus menyebut. Hanya sayang kemudian tahun 1054 terjadi pemisahan gereja karena faktor-faktor yang melulu sebenarnya politik. Negaranya pecah, lalu itu menjadi pecah. Sayangnya begitu. Lalu beberapa tahun yang lalu ketika Paus Yohanes Paulus II masih hidup, dia mendatangi patriark, itu tanda petik uskupnya Konstantinopel, dan mereka menyatakan suatu persatuan walaupun secara formal resmi belum terjadi suatu kesatuan antara gereja Katolik dan Ortodoks. Kalau dilacak kepemimpinannya, dilacak
imannya yang sama, kita sebenarnya menemukan dua gereja di dunia ini yang tanda petik persis sama, yaitu gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Hanya keunggulannya gereja Katolik adalah kepemimpinannya sejak semula tidak terputus karena Rasul Petrus setelah dari Antioquia hanya sebentar dikejar-kejar dia melarikan diri ke Roma untuk memimpin umat jemaat ini. Dulu belum ada Katolik, belum ada Ortodoks, dulu belum ada apa-apa. Dulu baru hanya ada kata Kristen. Dan ini sekaligus untuk mengkoreksi, kita di Indonesia kalau menyebut Protestan itu dengan kata Kristen. Saya pribadi tidak pernah menyebut orang Protestan dengan kata Kristen. Saya selalu menyebut Protestan karena Kristen di dunia ini harus mencakup 3 kelompok besar itu tadi. Lengkapnya adalah Kristen Katolik, Kristen Ortodoks, Kristen Protestan. Kalau di luar negeri, kalau tempat yang berbahasa Inggris, kalau mengatakan I am a Christian, saya seorang Kristen, orang masih akan tanya, Kristen yang mana? Nah gitu. I'm a Christian, saya orang Kristen. Kristen yang mana? I'm a Catholic. Oh, kamu Kristen Katolik. I'm a Christian, saya seorang Kristen. Kristen yang apa? Protestan, misalnya Ortodoks. Di Indonesia sayangnya adalah kata Kristen asosiasinya adalah Protestan. Seakan-akan Katolik bukan Kristen. Saya sering menjumpai, kamu kalau orang Kristen itu kalau ini bawa Alkitab. Orang Kristen ya Bu? Iya orang Kristen. Kalau orang Katolik enggak. Ibu Kristen bukan? Enggak, saya Katolik. Itu memang dalam pembicaraan sehari-hari itu ya, artinya dalam pembicaraan sehari-hari. Itu juga dosa orang Katolik juga. Terlanjur mempopulerkan kata Kristen untuk mereka. Padahal tidak, we are Christian. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, paling Kristen di antara Kristen yang lain. 21 abad tidak terputus sejarahnya sampai zaman para rasul. Ajarannya tak satu pun berubah dari warisan-warisan iman para rasul. Termasuk sebenarnya kalau saya mengatakan Katolik harus dengan Ortodoks. Memang sayangnya adalah itu terpisah secara administrasi. Sebenarnya Katolik dan Ortodoks itu bagaikan dua paru-paru manusia yang satu dan yang lain saling melengkapi. Hanya sayangnya karena faktor politik lalu memang pecah jadi dua. Kalau yang disebut Kristen Nasrani, bagaimana Pak? kalau yang disebut Kristen, Oh itu sebutan orang Islam. Sebutan orang Islam untuk Kristen dalam bahasa Al-Quran itu Nasrani. Nasrani dari kata Nasara, Nasaret. Jadi itu. Jadi sebutan Al-Quran untuk orang-orang Kristen itu Nasrani. Jadi Kristen sama dengan Nasrani dalam bahasa Arab. Jadi kalau orang Arab ngomong Nasrani itu maksudnya Kristen, gitu loh. Itu maksudnya gitu Pak. Itu hanya soal bahasa saja. Asalnya yang berbeda. Kalau Kristen dari kata Kristus, Kristianos, pengikut Kristus. Kalau Nasrani dari kata Nasara, orang Nasaret, pengikut orang Nasaret. Gitu. Itu bahasa Arabnya begitu. Silakan Pak. Gereja Katolik juga itu ada beberapa kan, salah satunya gereja Katolik bebas di Bandung di Jalan Banda, iya. Iya. Gereja Katolik bebas itu termasuk ke golongan mana? Iya, gereja Katolik bebas jangan terjebak hanya menyebut nama Katolik, tetapi tidak pernah ada hubungan dengan gereja Katolik yang kita peluk sama-sama. Itu baru terbit tahun 1800-an. Dari pecahan dari Reformed Church, dari Anglikan, lalu kemudian dari ini 1800 baru ada orang yang mendirikan gereja, disebut mereka menamakan diri gereja Katolik bebas. Karena apa? Protestan itu sering menamainya sembarangan lah. Artinya semau-maunya dialah. Kemah Abraham, kemah apa, kemah ini, Katolik bebas, mungkin nanti Katolik kecil, Katolik gede, Katolik gundul, Katolik gemuk. Kan namanya kan maksudnya agak bebas. Maka itu sebenarnya kelompoknya kelompok Protestan. Jadi pecahan dari beberapa gereja-gereja Inggris lalu membentuk yang kemudian mereka menamanya Katolik bebas. Mungkin nanti 3 hari lagi nanti ada yang membentuk mungkin Katolik gundul, orangnya gundul semua, itu ya boleh aja memakai nama Katolik, tetapi tidak ada hubungannya dengan gereja Katolik kita.
Karena kan tidak bisa melarang dalam arti, kenapa lu pakai nama Katolik? Ya suka-suka gue dong. Nah, gitu kan. Jadi gereja Katolik bebas, tidak ada sangkut paut apa-apa dengan gereja Katolik yang kita punya ini. Itu jawabannya, Pak. 1800 persisnya saya lupa. 800 sekian. Ada yang ingin memperdalam lagi? Selain itu Bapak Ibu, gereja Katolik itu ada berbagai macam tata ibadatnya. Kita, gereja Katolik tradisi barat. Bukan iman yang berbeda, tapi tradisinya yang berbeda. Karena ungkapannya berbeda. Orang yang di sebelah barat Eropa dan di sebelah timur Eropa punya ungkapan-ungkapan yang berbeda. Ambil contoh, orang Jawa dan orang Cina, ungkapannya berbeda. Kalau orang Jawa nyembah itu kan gini. Orang Cina nyembah bagaimana? Enggak gitu. Gitu kan? Apakah ini maknanya berbeda atau sama? Maknanya sama, ungkapannya berbeda. Itu tadi yang saya katakan, kita dari tradisi barat, dari tradisi peribadatan barat. Ada lagi tradisi Katolik juga sama dengan kita, tapi dari wilayah timur. Wilayah timur ini kalau kita perhatikan hampir mirip-mirip gerakan-gerakannya dengan orang Islam kalau sholat. Maka ada sujud segala di dalam gereja Katolik tradisi timur. Jadi kalau kita berlutut, mereka bersujud. Ungkapannya apakah ini ungkapan makna yang berbeda? Maknanya sama, ungkapannya lain. Untuk rasa orang daerah timur itu bersujud itu luar biasa. Maka silakan perhatikan dan ingat-ingat Yohanes Paulus kedua, ketika mengunjungi suatu tempat atau negara, turun dari pesawat yang dilakukan adalah sujud. Tidak ada dalam ritus barat begitu. Ritus itu maksudnya ritus itu tata cara peribadatan. Ritus itu tata cara peribadatan. Dalam tata cara peribadatan di gereja barat itu tidak ada. Nah, Paus itu mengikuti Katolik tradisi peribadatan timur. Yang timur itu mana? Yunani, Syria, lalu Rusia. Bedanya dengan Ortodoks apa? Ini berbeda dengan Ortodoks. Jadi di daerah Eropa Timur ada gereja Ortodoks tersendiri, ada gereja Katolik tersendiri. Ortodoks tidak menyatu dengan Paus di Roma. Kalau Katolik daerah Timur menyatu dengan Paus di Roma. Jadi menganggap Paus sebagai pemimpinnya. Kalau Ortodoks tidak menganggap Paus atau belum menganggap Paus sebagai pemimpinnya. Apakah akan bersatu Katolik dan Ortodoks? Naga-naganya sebelum Kristus datang untuk kedua kalinya di dunia ini pasti akan bersatu. Karena imannya sama, Tuhannya sama, pembaptisannya sama. Hanya karena sejarah sudah 1000 tahun begitu lamanya, karena faktor-faktor politik menjadi sulit lagi menyatu. Mungkin juga perlu 1000 tahun lagi untuk bisa kembali menyatu. Tapi naga-naganya sudah dibuka suatu dialog dan sebagainya. Paus Yohanes Paulus kedua sudah menyatakan suatu dialog itu akan bagus sekali. Di antara ini semua, nanti kalau menyatu gereja itu menjadi satu kembali, kalau Protestan mungkin sudah tidak ada harapan, sudah astagfirullahaladzim lah, terserah mereka lah, terlanjur pecah hancur berkeping-keping, tidak mungkin disatukan. Kalau itu secara manusiawi sudahlah nggak tahu. Tapi iman yang sama ini, Tuhan yang sama, baptisan yang sama, Katolik dan Ortodoks, masih ada suatu harapan. Karena inilah gereja yang sama dengan gereja para rasul. Kalau kita sebut di dunia ini ya Katolik dan Ortodoks. Nanti kalau menyatu, yang nomor 1 mana? Roma. Nomor 2 mana? Konstantinopel. Jadi kakak kelasnya itu Roma, yaitu Paus. Adik kelasnya itu Uskup Konstantinopel. Maka kalau nanti akhirnya menyatu, Paus akan tetap menjadi pemimpin gereja sedunia yang telah menyatu ini. Tanda petik wakilnya adalah pemimpin gereja Ortodoks di Konstantinopel. Dan mereka memang mengakui itu. Kalau artinya keutamaan dari Paus di Roma, mereka sangat menekankan dan mengakui. Hanya masih ada banyak halangan, faktor-faktor duniawi, katakanlah begitu. Faktor-faktor manusiawi yang masih sulit terwujud sampai hari ini. Saya kira kesimpulan kita, kalau kita melakukan pencarian tadi, gereja manakah yang merupakan satu kudus Katolik dan Apostolik? Gereja Katolik. Yang memiliki gereja ini barangkali tidak sadar kekayaan dan harta karunia.
Tapi inilah iman yang sama dengan iman para rasul. Tidak berubah sedikit pun, tidak ditambah sedikit pun. Ungkapannya memang bisa berbeda, tapi inti imannya sama. Sejak zaman para rasul, Ekaristi sudah diimani sebagai tubuh dan darah Kristus. Itu terbukti dari mana? Ortodoks sudah mengimani yang sama. Ortodoks dan Katolik pecah 1054. Setelah gereja 1000 tahun berjalan, kedua-duanya memang menganut iman yang sama, maka sampai hari ini berjalan. Tiba-tiba datang 1520, Martin Luther mengatakan itu hanya roti biasa. Terserah lu. Ambil contoh yang sangat besar tentang Ekaristi itu. Silakan Pak. Kalau bikin tanda salib, kalau Katolik kan Iya. Iya, bahkan tidak hanya Ortodoks Pak. Katolik tradisi Timur juga terbalik. Jadi kalau kita membuat tanda salib itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kiri dulu, baru kanan. Orang Katolik, tidak semua, beberapa Katolik dari tradisi Timur itu terbalik. Begini, kanan dulu, baru kiri. Apakah itu sesuatu yang berbeda? Sama, kiri kanan tidak ada efeknya, artinya sama. Karena memang dulu berkembang beberapa cara membuat tanda salib. Yang berkembang di barat adalah kiri dulu, yang berkembang di timur adalah kanan dulu. Maka karena Katolik yang ada di timur memang tradisinya timur, maka mereka kanan dulu. Ortodoks itu juga tradisi timur, maka mereka juga kanan dulu. Jadi tidak ada soal dalam hal itu. Kalau Anda mau membuat kanan dulu juga silakan, paling hanya dipandang gelo ya mah. Karena di sini tidak lazim. Saya pribadi kalau membuat tanda salib, saya menggunakan tradisi timur, bukan geraknya, tapi bentuk tangannya. Saya selalu begini kalau membuat tanda salib. Ini adalah tradisi doa atau tradisi peribadatan gereja Katolik dari daerah timur. Kalau di barat itu nggak ada bentuk tangannya, tidak ada. Begini ya boleh, mungkin begini ya boleh, gitu ya. Terserah lah. Maksudnya tidak ada suatu tradisi mengatur bentuk tangan. Mungkin ada yang begini juga. Di barat begini atau mungkin begini, kurang ada suatu bentuk. Katolik di daerah timur bentuknya begini. Jadi ini 2 masuk ke sini, 3 disatukan. Sekilas langsung akan kelihatan maknanya. Yang 3 menandakan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 2 yang masuk ke dalam, Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Jadi untuk tradisi timur, baik Katolik maupun Ortodoks, itu mengimani, artinya ketika membuat tanda salib juga menyatakan suatu iman, yaitu iman kepada Allah Tritunggal, iman kepada Yesus yang sungguh Allah, sungguh manusia. Apakah di barat tidak mengimani? Ya mengimani, cuma bentuknya tidak dinyatakan dalam suatu bentuk itu. Latihan gitu ya. Kalau yang masih baru agak bodoh tangannya pasti, masih gini-gini. Tapi kalau saya sudah langsung. Kalau mau membiasakan juga boleh, artinya ini tidak dilarang dalam tradisi kita, karena ini tradisi Katolik juga yang terbit di daerah timur. Mungkin masih ada yang bingung tadi timur barat itu bagaimana? Eropa jadi 2 dibagi, timur dan barat. Sebelah barat itu semuanya Katolik. Sebelah timur terbagi 2, ada yang Katolik, ada yang Ortodoks. Bedanya apa? Sama imannya, hanya satu bedanya. Yang Katolik di daerah timur bersatu dengan Paus sebagai pemimpinnya. Ortodoks tidak, karena dulu ada faktor-faktor. Jadi kira-kira begitu. Gampangnya dibayangkan begini. Eropa itu daerah Kopo Permai sinilah dan TKI. Batasnya jalan raya. TKI sana itu Eropa Barat, semuanya Katolik. Di sini sebelah timur jalan, koper 1 Katolik, koper 2 Ortodoks, koper Cipaduyut kafir. Jadi gitu, jadi selang-seling gitu loh. Nah, yang bagian Katolik ini mengakui kepemimpinan Paus, Ortodoks tidak. Perbedaannya itu. Hanya itu, imannya sama, persis sama. Mereka punya misa, sakramen-sakramen, dan hanya ungkapannya, tadi seperti contoh tanda salib, beberapa berbeda. Itu bukan faktor yang sangat penting.
Ya, Anglikan itu bagaimana? Dia cirinya sangat Katolik, walaupun dalam banyak hal ajarannya lalu menjadi berbeda. Awalnya itu lucu, perpecahan gereja yang paling lucu dan menggelikan, yang sebenarnya main-main sepertinya itu ya Anglikan. Kalau yang lain masih berdebat soal apa gitu. Martin Luther itu berdebat dulu. Ortodok masih ada perang-perang dan apa, artinya politiknya itu rame gitu. Kalau Anglikan itu lucu banget. Henry ke-8 mau punya bini lagi. Hayang kawin deui gitu. Hayang apa? Nyandung itu apa? Madu, punya madu. Hayang nyandung. Terus bilang, karena dia kan dulu seluruh Inggris itu Katolik, artinya Katolik yang menyatu dengan Roma. Henry ke-8 hayang kawin deui. Paus, sim kuring teh hayang kawin deui. Dah sama Katolik, kata si Paus. Temenang tuh, gitu. Nggak boleh. Lalu, kenapa nggak boleh? Saya kan raja. Kenapa nggak boleh? Lalu dia mengatakan, kalau nggak boleh, saya putuskan hari ini seluruh Inggris putus hubungan dengan gereja Katolik Roma, dan saya mengangkat diri sebagai pemimpinnya. Sejak hari itu, gereja Inggris berpisah dari gereja Katolik, lalu raja atau ratu Inggris tanda petik sebagai pausnya. Lucu toh? Cuma mau kawin lagi nggak boleh, terus ya udah saya pimpin sendiri kan, saya berkati sendiri gitu. Nah, ada tradisi yang terputus soal kepemimpinan yang sah. Artinya kepemimpinan gereja Anglikan kalau ditelusuri tahbisannya itu akan terputus di beberapa tempat. Kalau saya nggak akan terputus. Jelek-jelek begini, tangan yang menumpangi di sini, kalau dirunut 21 abad sampai tangannya Santo Petrus dan sampai tangannya Yesus. Saya Monsinyur Suharyo, Monsuryono Darmo Yuwono Sugiyo, itu loh. Sugiyo, Wileken siapa gitu, siapa. Nah, dirunut terus. Lah kan 21 abad jadi lama. Kan 21 abad jadi panjang. Terus Santo Petrus. Jadi gitu. Itulah yang disebut sebagai suksesi apostolik. Kepemimpinan yang dilantik secara sah sampai pada Santo Petrus. Anglikan ada bagian yang terputus, dan juga beberapa ajarannya karena pengaruh Protestan itu masa yang sama. Protestan pertama muncul 1520, Anglikan 1536. Jadi deketan. Ketika pengaruh Protestan sudah meluas, beberapa terjangkiti ajarannya, Anglikan mengadopsi beberapa karena sudah memutuskan hubungan dengan paus. Tapi sebabnya ya cuma itu. Mau kawin lagi nggak boleh, ya sudah, karena dia raja seluruh Inggris, maka bisa memutuskan. Walaupun dalam masa itu beberapa pemimpin di Inggris ada yang tidak setuju. Jadi beberapa uskup ada yang dipenggal, ada yang dipotong kepalanya, dikasih makan ke kambing. Kok kambing nggak bisa makan orang ya? Kasih makan ke singa, karena uskup ini menyatakan saya nggak mau. Kamu bukan pemimpin yang sah. Saya tetap ikut paus di Roma. Tapi yang ikut-ikutan ya sudah, dia selamat gitu. Tetapi tahun 2005, alhamdulillah syukur kepada Allah, orang-orang Anglikan ini merasa diri kembali menemukan harta karun mereka. Kita ini kan Katolik sebenarnya, tidak pernah ada problem apa-apa dengan kita. Maka 2005 besar-besaran di beberapa tempat di Inggris dan Amerika, orang-orang Anglikan ini kembali. Bahkan ada beberapa paroki Anglikan, seluruh umatnya termasuk pastornya kembali menjadi Katolik, menyatakan diri kembali ke gereja Katolik, sampai Paus Benediktus menerbitkan suatu surat, judulnya Anglicanibus Tetibus. Nggak usah dihafalkan ke lidahnya nanti. Maksudnya ditebus. Itu mah kali ya tuh Pak Ciliwung. Isinya apa? Isinya tata cara untuk mengatur kalau orang-orang Anglikan ini menjadi Katolik, bagaimana caranya, baptis lagi atau tidak dan sebagainya. Rinciannya saya tidak ingat persis karena belum melihat secara rinci. Termasuk kalau imam-imam Anglikan masih mau meneruskan sebagai imam-imam Katolik, terlanjur punya istri kan. Nah, bagaimana ini diatur? Karena ini sendiri punya istri.
Punya istri. Katolik Timur juga ada yang punya istri. Iya. Iya. Jadi kalau saya pindah ke Katolik Timur selamat tinggal. Jadi Katolik Timur artinya begini Bapak Ibu. Nanti kita masih bisa akan lanjutkan lagi. Romo atau imam tidak punya istri itu bukan hukum dari Tuhan. Itu murni aturan gereja untuk memudahkan pelayanan. Jadi itu saja. Maka ada beberapa imam Katolik yang menikah. Misalnya Ritus Timur itu menikah. Katolik Bizantium, Katolik ada dua macam. Jadi di Timur itu saya belum lama ketemu dengan uskupnya. Gini Romo, kalau di Timur, ya saya juga sudah tahu, pura-pura belum tahu gimana. Kalau di Timur itu menikah atau tidak itu menjadi pilihan. Jadi kalau saya sebelum tahbisan ditanya oleh uskup, Bayu mau tahbisan? Mau. Kamu tahbisan tidak punya istri atau punya istri? Tidak punya istri, ya sudah ditahbiskan langsung. Kamu tahbisan selibat itu maksudnya tidak menikah. Kamu selibat atau menikah? Menikah dong, udah guna gitu. Katanya. Udah punya pacar belum? Belum. Cari dulu sampai dapat dan menikah. Jadi gitu. Artinya sebelum tahbisan dia harus menikah dulu. Karena apa? Sakramen perkawinan itu bukan halangan untuk sakramen tahbisan. Juga di Ritus Barat sama. Beberapa santo itu sudah pernah punya istri, sudah anaknya gede semua, istrinya mati jadi imam. Beberapa ada. Artinya sudah pernah menikah bukan halangan untuk menjadi imam. Tetapi menjadi imam halangan untuk menikah. Maka tadi yang di Ritus Timur itu harus menikah dulu. Karena kalau dia ditahbiskan, bisa kawin. Jadi tenang saja. Kalaupun saya pindah ke Ritus Timur, enggak ada harapan juga. Sama aja. Udah ibaratnya udah digembok ini mah. Jadi tenang saja. Jadi gitu. Tadi kok sampai situ Anglikan ya? Anglikan 2005 perpindahan besar-besaran. Terakhir saya baca ada paroki Santo Thomas. Mereka juga menyebutnya paroki parish gitu. Anglikan parish. Itu seluruh umatnya termasuk romonya jadi Katolik lagi. Dan mereka boyongan gitu. Artinya dalam satu misa dari luar gitu, di depan sana disambut oleh seorang uskup Katolik, lalu romo yang Anglikan itu paling belakang gitu. Umatnya masuk semua, disambut oleh uskup itu, dia paling belakang, dan akhirnya semua menjadi Katolik. Besar-besaran. Justru karena sejarahnya yang begitu. Kita sebenarnya orang Katolik, mereka menemukan kembali harta karunnya itu. Kita nggak ada apa-apa dengan gereja Katolik. Hanya si beleguk Henry tadi nurutin manuk. Iya kan? Mereka gitu, karena berpikir lagi dan menggali sejarahnya lagi. Ketika mereka menggali sejarahnya lagi, mereka menemukan ini kita nggak ada apa-apa sebenarnya. Kita ini Katolik. Maka besar-besaran kembali. Itu harapannya memang masih ada. Kalau yang memang semula ada kesatuan itu harapannya masih ada. Hanya dengan Protestan, ya sudahlah, oke lah. Terlalu terpecah-pecah. Karena nanti kan kita akan lihat pertemuan-pertemuan berikutnya ada satu hal yang membuat Protestan begitu mudah terpecah. Setiap orang berhak menafsirkan kitab suci. Itu kunci yang pertama diajarkan oleh Martin Luther. Maka semua orang berarti benar menafsirkan kitab suci. Itu kunci dari Protestan. Jadi Luther mengajarkan begitu. Protestan pertama itu Martin Luther. Dia seorang romo sebenarnya. Orang suci juga. Pastor. Dia seorang imam Katolik. Lalu ada berbagai macam. Nanti kita akan lihat pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin makin asik lagi pasti nanti. Makin asik lagi ceritanya. Dia mengajarkan semua orang berhak mengajar berdasarkan kitab suci. Maka zaman sekarang kalau beda pendeta, beda ajaran, bikin gereja sendiri. Itu tanda petik warisan dari Martin Luther. Maka pemulihannya memang tidak. Ya sudah. Dia seperti membuka kotak Pandora. Kotak Pandora itu apa sih? Ya punya istilahnya gitu kan, kotak Pandora gitu. Semuanya seperti di dalamnya itu ada laron. Dia sekali membuka itu buyar semuanya laron itu dan barangkali tidak mudah lagi dikembalikan ke kandang. Ortodoks hal yang sama dengan Katolik. Anglikan hal yang sama dengan Katolik walaupun beberapa berbeda.
itu masih ada kemungkinan penyatuan diri. Bagaimana? Calvin itu karena nggak setuju dengan Luther, jadi dia bikin gereja sendiri. Jadi Luther 1520, Calvin 1532. Jadi tadinya itu Luther, lalu kan itu semua orang Protestan, lalu Calvin nggak setuju. Setelah Calvin nggak setuju, ada orang ketiga, Zwingli nggak setuju dengan Luther, juga nggak setuju dengan Calvin, dia bikin gereja sendiri, Zwinglian. Jadi gitu, warisan Luther yang sangat disayangkan. Luther orang suci sebenarnya. Nanti kita akan lihat, Luther orang suci sebenarnya, orang sangat suci. Tapi warisan imannya dalam menafsirkan kitab suci agak kebablasan. Semua orang berhak mengajar berdasarkan kitab suci. Karena apa? Bagi Luther semua dibimbing oleh Roh Kudus. Lah kalau 28.000 gereja, Roh Kudusnya di mana kalau gitu? Itu sayangnya dari Luther adalah dia kebablasan memberi penafsiran dalam kitab suci, maka diikuti. Jadi Calvin gitu, Pak. Satu orang awalnya Luther, Calvin nggak setuju pisah. Lalu ada orang ketiga, Zwingli namanya, dia dengan Luther nggak setuju, dengan Calvin nggak setuju. Gimana? Saya bikin sendiri. Lalu ya itu 28.000 tadi. Yang tercatat. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, saya kira cukup. Tapi sebelum ada lagi. Oh iya tadi masih lupa. Bacaannya berbeda dengan kita. Bacaannya apa, Pak? Bacaan harian, segala gitu. Oh, cara mengatur liturginya ada yang berbeda, tetapi itu lebih karena tradisi peribadatannya yang berbeda. Artinya itu bukan sesuatu yang pokok inti ya. Mereka juga mengatur bacaan-bacaan, tetapi tidak persis sama. Kitab sucinya juga dari 3 Kristen besar, Katolik, Kristen Ortodoks, dan Kristen Protestan. Kitab sucinya sama adalah Kristen Katolik dan Kristen Ortodoks. Protestan 1520 punya yang berbeda. Sayang di Indonesia tidak banyak Ortodoks sehingga kita tidak bisa membandingkan secara persis ya. Tapi kita hanya sering bertemu dengan orang Protestan yang kadang-kadang berdegong dan ngeyel tapi goblok. Maksudnya goblok itu nggak baca sejarah. Banyak tuduhan orang Katolik menambahkan Alkitab. Anda sering dengar itu? Karena ada Deuterokanonika, nambahin, gereja lu tuh nambahin. Loh, gimana nambahin? Saya itu mbahnya kamu kok. 1500 saya sudah ada. Anak bawang kemaki. Asa aing loh. Saya itu sudah hidup 1500 tahun lamanya. Kamu baru muncul kok kemaki. Asa aing kok injek juga. Itu yang saya maksudkan goblok. Dalam arti bukan menghina, tapi sering kacamata kuda gitu loh. Kacamata kuda dalam arti ini yang benar. Enggak. Coba kalau kita baca sejarah, coba kalau kita baca kelanjutannya dan sebagainya, akan segera menemukan bukan Katolik menambahkan. Nanti kita bahas pertemuan-pertemuan lanjutan.